Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat tafsir spirit surah Al-A'raf ayat 17. Sebelumnya saya bacakan dulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaa'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Terjemahannya, kemudian pasti aku akan menghalangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kemudian kami mentafsirkan secara spiritnya begini. Siapakah yang dimaksud akan menghalangi dari depan, dari belakang, dari kanan ataupun kiri? Makna menghalangi di sini lebih pada ujian. Jadi siapapun yang tidak bisa melampaui penghalang ini, siapapun yang tidak bisa menyelesaikan ujian ini, maka akan mengakibatkan kesulitan lah begitu. Ada 4 posisi, depan, belakang, kanan, dan kiri. Yang di depan itu anak. Kenapa anak? Karena anak yang selalu dipandang. Kalau kita keluar melihat jalan-jalan lah begitu, ketika kita melihat anak orang lain, kita ingat anak sendiri. Kemudian yang di belakang itu istri. Istri itu di belakang posisinya mendorong atau menarik gitu. Menjungkalkan, mendorong atau menarik. Kemudian di sebelah kanan itu orang tua. Di sebelah kiri itu saudara atau teman. Sebelah kanan dan kiri itu membimbing, menemani, tetapi juga bisa menjegal. Baik, saya akan bahas dulu dari depan. Anak ini posisinya bagi orang tua adalah satu, bisa menjadi musuh. Anak menjadi musuh dalam artian ketika perilaku atau sifat atau perbuatannya yang mengakibatkan kontradiksi gitu loh. Sekarang ini banyak sekali atau ada kejadian di mana orang tua membunuh anaknya atau anak membunuh orang tuanya. Atau ketika seorang perilaku anak yang menyebabkan kecelakaan bagi orang tua. Banyak kejadian karena sifat dan perilaku anak, maka orang tua itu menjadi ikut terseret dan celaka. Ini maknanya terkait dengan anak sebagai musuh. Yang kedua, anak sebagai ujian atau fitnah. Makna di sini sederhana sebenarnya. Anak itu butuh bimbingan, butuh arahan. Nah, ketika ternyata perilaku anak ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau anak ini sulit untuk dibimbing, kemudian menjadikan kita kalah, menyerah atau tidak sanggup, maka itu artinya posisi anak itu sebagai ujian. Yang ketiga, anak ini sebagai perhiasan. Perhiasan itu enak dipandang tetapi tidak enak dimakan. Maksudnya begini, ketika
anak itu kaya raya atau sukses lah, ketika sukses maka biasanya kebanyakan secara umum anak yang sukses itu anaknya sukses tapi malah orang tuanya yang jadi pembantu. Maksudnya begini, pemberian orang tua terhadap anak itu tidak ada batasnya atau tidak ada hitung-hitungannya. Tetapi ketika pemberian anak kepada orang tua itu biasanya ada hitungannya. Nah, ketika seorang anak sukses, maka itu bisa menjadi perhiasan atau dibangga-banggakan. Tetapi efek baliknya atau timbal baliknya adalah kebahagiaan anak atau kesuksesan anak jarang sekali atau tidak semuanya menjadi kebahagiaan atau kesuksesan orang tua. Itu jadi anak sebagai perhiasan. Nah, yang keempat, anak sebagai qurrata a'yun atau sebagai anak yang memang didambakan dan menyelamatkan untuk dunia dan akhirat. Nah, anak yang qurrata a'yun ini sebagai contohnya adalah Ismail terhadap Nabi Ibrahim. Jadi posisi anak ini memang sepenuhnya berbakti kepada orang tua. Bahkan untuk dipotong pun atau untuk disembelih pun Ismail pasrah terhadap Ibrahim demi untuk menuntaskan tugas Ibrahim, Nabi Ibrahim itu. Nah, itulah anak yang berfungsi atau anak yang berperilaku sebagai qurrata a'yun. Yang kedua, itu ujian yang datang dari depan atau dari anak. Yang kedua, ujian yang datang dari belakang atau dari istri. Istri ini mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mendorong maupun menjungkalkan. Banyak kasus, banyak kejadian, seorang pemimpin besar itu di belakangnya terdapat seorang perempuan yang hebat. Tetapi juga banyak kejadian korupsi atau perilaku lainnya, kejahatan lainnya yang didorong atas tuntutan atau atas desakan dari seorang istri. Jadi sebenarnya semua apa yang dimiliki oleh istri itu hak suami. Karena apa? Karena sudah tercover dalam ijab qabul itu. Semua kehormatan istri, jiwa raga istri itu sebenarnya dalam perlindungan suami. Tetapi sebaliknya, biasanya kebanyakan saat ini adalah seorang suami itu dalam kuasa atau kendali istri. Jadi posisi istri yang di belakang ini menjadi ujian yang berat karena bisa menjadi pendorong yang kuat ataupun malah bisa menjadi penjungkal, orang yang menjungkalkan dengan hebat. Istri. Apakah ada contohnya istri yang hebat? Ada, Siti Khadijah. Apakah ada contohnya istri yang menjungkalkan? Ada. Istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh itu hampir membuat Nuh terjungkal. Nah, kemudian itu istri. Apakah dua-duanya bisa selamat? Bisa. Tapi apakah dua-duanya bisa celaka? Tergantung. Jadi kalau seandainya seorang suami ternyata sudah berjalan dalam rel yang benar tapi istrinya melintir, ya tidak jadi masalah. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, yang ketiga dari kanan itu orang tua. Nah, orang tua ini prinsipnya sebenarnya adalah jangan sekali-kali orang tua itu berharap banyak kepada anak. Gitu. Maksudnya begini, ketika orang tua mengantarkan seorang anak untuk menjadi dewasa atau membimbingnya, menyekolahkannya dan kemudian menikahkannya sesuai dengan kewajibannya, maka jangan berharap kepada anak. Anggap saja itu sebagai amal soleh, sebagai kewajiban. Gitu. Nah, ketika jangan menggunakan, jadi seorang orang tua itu jangan menggunakan pemikiran tentang kedurhakaan. Jadi seolah-olah
Kalau anak tidak berbakti, kalau anak tidak berbalas budi, itu durhaka. Jangan menciptakan kondisi yang membuat anak itu durhaka. Gitu. Jadi kewajiban orang tua mendampingi anak, kewajiban orang tua membesarkan anak, tapi orang tua jangan sekali-kali mengharap balasan dari anak. Itu. Nah, karena apa? Karena kalau seandainya orang tua mengharapkan balasan dari anak, kemudian ternyata anaknya tidak mampu membalas, kemudian ada klaim durhaka, ini yang berbahaya terhadap anaknya juga. Begitu. Jadi itulah orang tua posisinya di situ. Kemudian yang keempat itu adalah teman atau saudara. Teman atau saudara ini biasanya lebih kuat ke teman. Teman ini menjadi teman pembimbing atau menjadi orang yang menemani perjalanan hidup kita. Suatu saat nanti teman itu akan menjadi saksi perjalanan. Bagaimanakah perjalanan kita sesungguhnya? Karena apa? Teman itu nanti akan menjadi saksi yang netral. Kalau kita baik ya baik, kalau kita buruk ya buruk. Gitu loh. Nah, kemudian teman atau saudara ini bisa menjadi pendorong tapi juga bisa menjadi penjegal. Maksudnya begini, banyak sekali kejadian ketika temannya atau saudaranya yang menjabat di sebuah jabatan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Nah, ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Pemanfaatan kelompok ini itu akan menjerumuskan gitu loh. Harusnya ketika ada teman atau saudara memangku sebuah jabatan, disokong, dibimbing agar pelaksanaan jabatannya itu sukses, tidak melanggar hukum atau melanggar peraturan. Tapi fakta sekarang adalah ketika seseorang menjabat, maka teman dan kroninya itu malah ikut menggerogoti, ikut mendompleng sehingga menjadikan keuntungan keluarga atau keuntungan kelompok dan kebanyakan melanggar hukum. Nah, dari 4 hal ini maka rumusnya kemudian ditarik ke qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ini karena permasalahan keluarga, karena hubungan keluarga, maka jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kewajiban menjaga diri itu mutlak, tetapi kewajiban menjaga keluarga itu relatif. Artinya begini, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, wawunya itu bukanlah wawu kewajiban. Jadi bukanlah wawu keharusan, tapi wawu seandainya atau asbab, bukan wawu atop. Jadi gini, jagalah dirimu, seandainya kamu selamat, seandainya kamu sukses, seandainya kamu bisa menjalankan perintah Allah, semoga kamu menjadi asbab keluargamu selamat. Semisal begini, kalau ada kecelakaan, pamannya Anda bawa mobil, kecelakaan, mobil tersebut kecelakaan, maka yang bisa menyelamatkan dari kecelakaan tersebut hanyalah orang yang selamat. Bagaimana mungkin orang yang tidak selamat bisa menyelamatkan orang lain? Gitu. Kalau seandainya wawu itu adalah wawu keharusan atau atop, maka yang menangis itu Nabi Nuh karena tidak bisa menyelamatkan anak dan istrinya. Yang menangis itu Nabi Lut karena tidak bisa menyelamatkan istrinya. Maka wawu itu bukanlah wawu keharusan atau bukan wawu atop, tapi wawu asbabiyah. Nah, 4 unsur atau 4 titik tadi, depan anak, belakang istri, kanan orang tua, kiri teman dan saudara, ini akan terus berulang, akan terus menjadi menjadi pengiring dalam setiap kehidupan individu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, tinggal bagaimana kita mengharmoniskan dan mensinergikannya. Tetapi pastinya adalah satu, jangan menyandarkan hidup kita ini kepada apapun. Jadikan anak dan istri sebagai ladang ibadah, bukan untuk sandaran. Tetaplah bersandar dan tetaplah bersandar kepada Allah, tetaplah beriman dan beramal soleh. Semoga kita selalu dibimbing dan diridhoi Allah. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.